Bayangkan pagi Anda dimulai seperti biasa. Anda menyalakan shower, bersiap menyambut hari. Tapi tiba-tiba, air berhenti mengalir. Bukan karena pompa yang rusak. Bukan karena tagihan yang lupa dibayar. Tapi karena sebuah jembatan runtuh. Bukan jembatan untuk manusia, apalagi kendaraan. Melalui jembatan ini, kehidupan mengalir ke puluhan ribu rumah. 3 Oktober 2021, pukul 5:07 pagi, di Prefektur Wakayama, Jepang. Tanpa ledakan, tanpa gempa bumi. Hanya suara logam yang menyerah pada beban. 60 meter baja jatuh ke pelukan Sungai Kinokama. Dalam hitungan jam, 60.000 rumah tangga kehilangan akses air bersih. Bukan listrik, bukan internet. Tapi sesuatu yang paling dasar untuk bertahan hidup. Yang mengerikan bukanlah kerusakannya, tapi alasannya. Jembatan ini tidak dihantam badai. Ia runtuh dalam diam. Ia menyerah pada karat dan pengabaian yang bertumpuk selama puluhan tahun. Ini bukan sekedar cerita tentang infrastruktur yang menua. Ini adalah peringatan bagi kita semua, bahwa hal-hal paling krusial dalam hidup kita, hubungan, kesehatan, hingga karir, jarang sekali hancur karena satu ledakan besar. Mereka hancur karena hal-hal kecil yang kita anggap baik-baik saja, namun sebenarnya sedang menghitung mundur dalam sunyi. Jangan tunggu hingga air berhenti mengalir. Rawatlah apa yang kamu punya sebelum ia menjadi sejarah. Let's start! Untuk memahami mengapa bencana ini terjadi, kita harus mundur hampir setengah abad. Tahun 1973, Jepang sedang berada di puncak kejayaannya. Kota-kota mekar, industri menderu, dan satu kebutuhan dasar melonjak tanpa ampun: air. Di tengah desakan itu, lahirlah sebuah solusi yang elegan: jembatan pipa Musota. Arsitekturnya sederhana, tidak spektakuler, namun sangat vital. Ia menggendong pipa raksasa melintasi lembah, mengalirkan kehidupan ke jantung kota hanya dengan kekuatan gravitasi. Tanpa pompa, tanpa listrik. Secara teknis, ini adalah kecerdasan yang murni. Namun, di balik kesederhanaan itulah, bahaya mulai berakar. Kita seringkali tertipu oleh sesuatu yang terlihat baik-baik saja. Dalam dokumen desainnya, jembatan ini dibangun untuk bertahan selama 50 tahun. Sebuah angka yang masuk akal. Namun, lahir sebuah asumsi yang diam-diam mematikan. Selama belum mencapai 50 tahun, berarti ia masih aman. Padahal, dalam integritas struktur, usia bukanlah deretan angka. Usia adalah kondisi. Dekade demi dekade berlalu, jembatan ini terus bekerja dalam diam. Tak ada keluhan, tak ada gangguan. Hanya perawatan ala kadarnya. Karena air tetap mengalir, manusia memilih untuk tidak melihat melampaui permukaan. Kita lupa bahwa korosi tidak menunggu izin dari dokumen desain. Kita lupa bahwa infrastruktur yang paling berbahaya adalah yang paling kita abaikan, karena ia terlalu setia. Ironisnya, jembatan ini seharusnya mencapai masa pensiunnya di tahun 2023. Namun, ia tidak pernah sampai ke sana. Musota menyerah, runtuh berkeping-keping, 2 tahun lebih awal dari janji di atas kertas. Mengingatkan kita dengan keras bahwa bencana tidak menunggu waktu habis. Ia menunggu kita lengah. Ketika jembatan ini akhirnya runtuh, para insinyur tidak langsung bertanya, kenapa ia jatuh. Mereka justru terdiam dan bertanya, bagaimana mungkin ia bisa bertahan selama ini? Dari puing-puingnya muncul 3 diagnosa, dan semuanya bukan tentang bencana besar yang tiba-tiba. Yang pertama, korosi. Musuh yang bekerja dalam sunyi. Jembatan ini berdiri di lembah yang lembab. Hujan sering turun. Air menggenang di bagian struktur. Air yang seharusnya mengalir, justru diam. Perlahan, baja mulai berkarat. Bukan dalam 1 hari, tapi puluhan tahun. Dan yang mengerikan, kerusakan ini hampir tidak terlihat. Di beberapa bagian, ketebalan baja berkurang hingga 40%. Struktur yang terlihat kuat sebenarnya sedang menipis setiap tahun. Lebih parah lagi, korosi ini dipercepat oleh hal-hal kecil yang terlewat. Kotoran burung, angin laut,
Hal sederhana yang seharusnya bisa dicegah, tapi tidak. Korosi tidak datang dengan suara besar. Ia datang pelan, diam, dan konsisten. Dan mungkin itu yang paling berbahaya. Bukankah hidup kita juga begitu? Bukan yang besar yang menghancurkan kita, tapi yang kecil, yang konsisten, yang kita biarkan setiap hari. Yang kedua, fatigue. Kelelahan akibat rutinitas. Air mengalir setiap hari. Pagi tinggi, malam menurun. Perubahan ini menciptakan getaran. Ditambah kendaraan perawatan yang lewat. Bebannya kecil, tapi berulang. Retakan kecil mulai muncul, tidak terlihat, lalu membesar, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mencapai titik kritis. Dalam dunia struktur, beban kecil yang berulang adalah pembunuh paling efektif. Dan kalau kita jujur, mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan. Bukan satu masalah besar yang menjatuhkan kita, tapi tekanan kecil yang datang setiap hari dan kita anggap biasa saja. Jika kemarin kita melihat jembatan Etai di Edo, Jepang, yang runtuh karena beban dinamis yang besar, hari ini kita melihat sesuatu yang lebih berbahaya. Beban kecil, tapi tidak pernah berhenti, terjadi setiap waktu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan dibiarkan bertahun-tahun. Akhirnya, lelah, patah. Dan yang terakhir, yang paling fatal, tidak ada cadangan. Jembatan ini adalah satu-satunya jalur air untuk puluhan ribu orang. Tidak ada jalur alternatif, tidak ada bypass. Artinya, satu kegagalan kecil langsung menjadi kegagalan total. Sistem ini tidak fleksibel, tidak punya rencana kedua, dan dalam teknik sipil, sistem tanpa cadangan adalah sistem yang hanya menunggu waktu untuk gagal. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan hanya soal jembatan, ini tentang cara kita merancang kehidupan. Satu sumber, satu harapan, satu tumpuan, tanpa cadangan. Dan ketika satu itu gagal, semuanya ikut runtuh. Lihat kembali sekelilingmu, apa yang sedang berkarat di sana, apa yang mulai lelah, dan apa rencana cadanganmu? Karena pondasi yang kuat tidak dibangun saat badai datang. Ia dibangun saat semuanya tampak baik-baik saja. Saat jembatan itu runtuh, yang pertama kali hilang, bukan struktur, tapi kehidupan normal. Pukul 5.17, runtuh. Pukul 6, mulai terdeteksi. Pukul 7, peringatan dikirim. Gunakan air seperlunya. Tapi bagi sebagian orang, itu sudah terlambat. Keran dibuka. Tidak ada air. Toilet tidak bisa dipakai. Dapur berhenti. Rumah sakit mulai panik. Hal yang selama ini kita anggap pasti, tiba-tiba hilang. Anak-anak tidak bisa mandi. Lansia kesulitan minum. Restoran tutup. Rumah sakit harus mengatur ulang semuanya. Dan di saat itu, satu hal menjadi sangat jelas. Air, yang biasanya tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba menjadi hal paling berharga. Pemerintah memang bergerak. Truk tangki berdatangan. Distribusi darurat dibuka. Tapi semua itu hanya solusi sementara untuk sebuah kegagalan yang sudah lama terjadi. Ironinya sederhana, tapi menyakitkan. Jembatan yang dibangun untuk membawa air justru menjadi alasan. Air itu hilang. Kota akhirnya bergerak. Pipa sementara dipasang, berjalan paralel dengan jembatan yang runtuh. Air mengalir lagi. Tapi kita tahu, pelajaran ini harganya terlalu mahal untuk sekedar dilupakan. Sebenarnya, tanda-tandanya sudah bicara. Bahkan, jauh sebelum jembatan itu runtuh, alam sudah memberi peringatan. Teknologi juga sudah berbicara. Tapi kita memilih untuk tidak mendengar. Kesalahan kita bukan karena ketidaktahuan. Kita gagal karena memilih untuk diam. 3 tahun sebelum kejadian, laporan deformasi sudah masuk. Dan setahun sebelumnya, teknologi satelit bahkan mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Pergerakan kecil yang seharusnya tidak terjadi.
Data itu ada, akurat, jelas, tapi diabaikan. Seorang insinyur muda sempat mengusulkan pemeriksaan yang lebih serius. Tapi usulan itu berhenti di meja. Tertahan oleh dua hal yang sangat familiar. Anggaran terbatas dan prioritas lain. Tapi di balik semua itu, ada satu keyakinan yang jauh lebih berbahaya. Ini Jepang, jembatan kita tidak mungkin runtuh. Inspeksi memang dilakukan, rutin, terjadwal, tapi hanya sebatas apa yang terlihat oleh mata. Tanpa melihat ke dalam, tanpa benar-benar memahami kondisi sebenarnya. Masalahnya bukan karena jembatan ini tidak diperiksa, tapi diperiksa dengan cara yang salah. Dan ini sering terjadi, bukan hanya di dunia teknik. Kita berpikir semuanya baik-baik saja, hanya karena belum terlihat masalah. Kita sering mengira sistem gagal karena kurangnya ilmu. Padahal, lebih sering, sistem gagal karena terlalu percaya diri. Kita menunda keputusan, menunda perbaikan, menunda evaluasi, menunda kejujuran. Sampai akhirnya, kita kehabisan waktu. Ingatlah satu hal. Ketika manusia menolak mengambil keputusan, maka waktu akan mengambil keputusan itu untuk kita, dengan caranya yang paling menyakitkan. Jangan menunggu hingga waktu yang memutuskan. Bertindaklah sekarang. Setelah jembatan itu runtuh, segalanya berubah. Jepang bergerak cepat. Hanya dalam 8 bulan, jembatan baru berdiri. Lebih kokoh, lebih cerdas, lengkap dengan sensor real time dan sistem cadangan mutakhir. Namun, pelajaran terbesarnya bukan pada teknologi, melainkan pada cara kita melihat. Kini, setiap inci infrastruktur wajib dievaluasi. Inspeksi bukan lagi formalitas visual, tapi pembedahan menyeluruh terhadap siklus hidup struktur. Satu hal yang akhirnya kita sadari, struktur tidak pernah gagal secara tiba-tiba. Mereka melemah perlahan, dan kita seringkali memilih untuk menutup mata. Ironinya, jembatan ini sebenarnya dirancang dengan sangat baik. Sistem trust-nya kuat, sendinya fleksibel. Secara teori, ia bisa bertahan selamanya. Tapi teori hanyalah kertas, tanpa praktek, tanpa tindakan. Di masa Edo, orang membangun untuk bertahan ratusan tahun. Syaratnya satu, dirawat, diperiksa, dan diperbaiki terus-menerus. Hari ini, kita membangun untuk 50 tahun. Lalu berharap ia bertahan selamanya tanpa pernah kita sentuh. Perbedaan cara pandang itu terlihat kecil, namun dampaknya fatal. Karena pada akhirnya, bukan beban kendaraan yang meruntuhkan jembatan, tapi kelalaian kita yang menganggap semuanya akan baik-baik saja. Jangan menunggu retakan bicara. Mari evaluasi sebelum terlambat. Saat Anda membuka keran hari ini, dan air mengalir tanpa hambatan, ingatlah satu hal. Ada sistem raksasa yang bekerja dalam sunyi. Kita sering lupa ia ada, sampai saat ia berhenti bekerja. Tragedi Musota memberi kita pelajaran yang pahit, namun sederhana. Bahaya terbesar bukanlah titik terlemah yang kita curigai, tapi pilar terkuat yang kita biarkan tanpa pernah kita periksa. Karena dalam dunia struktur, maupun dalam kehidupan, kehancuran tidak dimulai dari hantaman besar. Ia dimulai dari pengabaian yang terlalu lama. Jangan menunggu retakan bicara. Sebelum sistem Anda menyerah pada beban, mulailah peduli. Saya telah menyusun checklist pemeriksaan teknis yang bisa Anda akses melalui tautan di deskripsi. Gunakan itu sebagai langkah awal pencegahan. Mari terus belajar dari kegagalan masa lalu. Subscribe untuk narasi konstruksi dan kemanusiaan berikutnya. Saya Pak PM. Safety first, quality always.